Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ajeng Triana dari Akuntansi 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi. Pertama yaitu pengertian obligasi. Obligasi merupakan surat utang dengan nominal tertentu yang berfungsi sebagai kontrak antara pemberi dana atau investor dengan pihak penerbit obligasi. Pihak penerbit obligasi memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan dalam jangka waktu sesuai kontrak beserta dengan bunganya secara reguler. Dan yang kedua yaitu karakteristik obligasi. Di sini terdapat 4 karakteristik obligasi. Yang pertama yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Karakteristik kedua yaitu kupon. Kupon adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Pembayaran kupon obligasi adalah 3 atau sampai 6 bulanan. Kupon obligasi dinyatakan dalam anual persentase. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu jatuh tempo. Jatuh tempo adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi. Nah, karakteristik yang keempat yaitu penerbit atau emiten. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa penerbit obligasi merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan investasi obligasi. Nah, penerbit di sini untuk mengukur risiko dan kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon atau pokok obligasinya tepat waktu, dan dapat dilihat dari peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti Pepinpo atau Kasnik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu perbedaan saham dan obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan perusahaan atau instansi pemerintah sebagai bentuk peminjaman uang yang kemudian akan dibayarkan kembali sebesar harga pokok utang, beserta bunga atau istilah disebut dengan kupon. Sedangkan saham adalah bentuk kepemilikan suatu perusahaan dan pemilik saham berhak mendapatkan keuntungan perusahaan atau yang kerap disebut dengan dividen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Jenis yang pertama yaitu berdasarkan sisi penerbit. Yang pertama yaitu obligasi korporasi. Obligasi korporasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau BUMN atau perusahaan swasta. Yang kedua yaitu obligasi pemerintah. Merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah di Indonesia. Obligasi jenis ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau ORI. Yang ketiga yaitu obligasi daerah. Merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan nominalnya. Yang pertama yaitu obligasi konvensional, merupakan obligasi atau surat utang dengan nominal yang sangat besar yakni kurang dari 1 miliar rupiah per slotnya. Yang kedua, obligasi retail, merupakan surat utang yang mempunyai nominal yang kecil, contohnya 1 juta rupiah. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan pembayaran bunganya. Obligasi kupon merupakan surat utang yang secara berkala memberikan bunga kepada pihak investornya. Nah, kupon ini berisikan suatu nominal tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Yang kedua yaitu zero coupon bonds. Adalah surat utang tanpa bunga dan tidak harus dibayarkan secara berkala. Pada jenis obligasi ini, pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual, diskonto, dan harga awal surat utang diperjualbelikan. Obligasi jenis ini juga memiliki jangka waktu tempo dari 1 sampai 10 tahun. Yang ketiga yaitu obligasi kupon tetap.
Jenis obligasi ini memiliki penawaran obligasi dengan tingkat suku bunga yang bernilai tetap hingga waktu jatuh tempo saat surat utang tersebut tiba. Yang keempat, obligasi kupon mengambang. Obligasi ini bisa berubah nilai kuponnya tergantung dengan indeks pasar uangnya. Pada obligasi ini terdapat kupon batas minimal di dalamnya yang berarti kupon yang pertama ditetapkan akan menjadi besaran kupon minimal yang berlaku sampai waktu jatuh temponya. Selanjutnya yaitu berdasarkan imbal hasil. Yang pertama yaitu obligasi konvensional, merupakan surat utang yang diterbitkan oleh suatu pihak untuk mendapatkan pinjaman yang nantinya digunakan sebagai tambahan modal, yakni dengan memberikan imbal hasil atau bunga kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu obligasi syariah, merupakan surat utang. Jenis ini diterbitkan dengan tujuan memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya diukur sesuai dengan prinsip syariah Islam dan tanpa mengandung riba. Pada obligasi syariah, imbal hasil akan dibayarkan secara berkala dalam kurun waktu atau periode yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada tipe obligasi. Di sini memiliki 3 tipe obligasi. Yang pertama, premium bonds. Obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga premi. Yield to maturity dari premium bonds adalah lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Yang kedua yaitu diskon bonds. Obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga diskon. Yield to maturity dari diskon bonds adalah lebih besar daripada tingkat kuponnya. Yang ketiga yaitu par bonds. Obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga parnya. Selanjutnya yaitu obligasi menurut jaminan. Yang pertama ada kolateral. Perusahaan obligasi membuat suatu janji, yaitu apabila perusahaan tidak dapat membayar nilai nominal obligasi, maka perusahaan tersebut menyediakan sejumlah aset perusahaan sebagai jaminan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan pemuda. Yang kedua yaitu debentur. Dalam tipe ini perusahaan tidak menjamin aktiva tertentu, tetapi dijamin oleh tingkat likuiditas perusahaan. Yang ketiga yaitu subordinate debenture. Tipe ini memiliki resiko yang paling tinggi, di mana dalam perjanjian kontrak diklasifikasikan berdasarkan siapa yang akan dibayar terlebih dahulu. Maka pada saat perusahaan bangkrut, hanya ada beberapa orang yang mendapat prioritas untuk dibayar nominalnya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri obligasi. Sini terdapat 6 ciri obligasi. Ciri yang pertama yaitu jangka waktunya terbatas. Yang kedua, hari jatuh temponya ditentukan. Kemudian yang ketiga, tingkat bunga dan periode pembayaran telah ditetapkan. Yang keempat, harga obligasi relatif stabil namun sensitif terhadap tingkat bunga. Yang kelima yaitu inflasi dan pemegang obligasi tidak memiliki hak suara pada perusahaan. Yang terakhir yaitu baik perusahaan untung maupun rugi, bunga dan pokok pinjaman tetap harus dibayar. Selanjutnya yaitu manfaat obligasi. Yang pertama yaitu memberikan pendapatan tetap berupa kupon. Yang kedua, biaya penerbitan obligasi cenderung lebih murah dibanding penerbitan saham. Yang ketiga yaitu tingkat risikonya jauh lebih rendah dibanding saham. Yang keempat yaitu bunga obligasi lebih rendah dibanding bunga pinjaman kredit. Selanjutnya yaitu risiko obligasi. Risiko yang pertama yaitu risiko gagal bayar. Pada dasarnya obligasi merupakan janji untuk membayar, maka risiko paling besar adalah si penerbit tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak bisa membayar.
Risiko yang kedua yaitu risiko likuiditas. Mengingat obligasi dapat diperjualbelikan antara satu investor dengan investor lain, maka ada kemungkinan ketika seorang investor ingin menjual suatu obligasi, tidak ada yang bersedia membeli atau bersedia namun di harga yang sangat rendah. Risiko yang ketiga yaitu risiko perubahan inflasi dan suku bunga. Harga obligasi amat ditentukan oleh perubahan inflasi dan suku bunga. Jika inflasi dan suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun, dan sebaliknya jika inflasi dan suku bunga naik, maka harga obligasi akan naik. Nah, bagi investor yang ingin berinvestasi di obligasi dengan tujuan perdagangan, maka inflasi dan suku bunga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu perbedaan penerbit obligasi dan investor. Nah, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang, sedangkan investor adalah seorang atau perseroan yang menanamkan sejumlah modalnya kepada perusahaan. Selanjutnya pengertian yield to maturity. Yield to maturity adalah tingkat return majemuk yang akan dikembalikan dan diterima investor jika pembeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Selanjutnya pengertian diskon, premium, dan par. Diskon bonds adalah obligasi yang dijual di bawah harga par value-nya. Premium bonds adalah obligasi yang dijual di atas par value-nya atau 100% dari harga nominal obligasinya. Par bonds adalah obligasi yang dijual dengan harga yang sama dengan nominalnya atau dijual dengan harga par value-nya. Selanjutnya yaitu strategi obligasi. Menurut Edward de Stendlin, dalam pengolahan portofolio obligasi ada 3 pendekatan, yaitu pasif, aktif, dan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut atau strategi imunisasi. Pemilihan strategi yang akan digunakan sangat tergantung kepada preferensi risiko, pengetahuan tentang pasar obligasi, dan tujuan dari investasi yang ingin dicapai oleh investor. Selanjutnya yaitu yang pertama ada strategi pasif. Menurut Edward de Stendlin, strategi pasif didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang efisien, sehingga harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Strategi yang termasuk pendekatan pasif dalam pengolahan portofolio obligasi adalah strategi beli dan simpan dan strategi mengikuti indeks. Yang pertama yaitu beli dan simpan. Investor yang mengikuti strategi beli dan simpan berarti dia berniat untuk tidak aktif melakukan perdagangan, karena investor tersebut secara hati-hati memilih obligasi yang akan dibentuk dalam portofolionya, dan investor tidak berusaha memperdagangkan obligasi tersebut untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Sehingga faktor penting dalam strategi beli dan simpan adalah pemilihan obligasi yang sesuai dengan kebutuhan investornya. Yang kedua yaitu mengikuti indeks pasar. Investor tidak akan mampu memperoleh keuntungan yang normal karena harga obligasi sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada satupun investor mampu mendapatkan return yang lebih besar dari return pasar, sehingga investor akan membentuk portofolio sesuai dengan kinerja pasarnya. Yang kedua yaitu strategi imunisasi. Investasi obligasi dapat diimunisasi dengan cara menyamakan durasi obligasi dengan horizon investasi. Horizon investasi adalah lamanya waktu yang diinginkan investor untuk tetap mempertahankan investasi obligasinya. Nah, ada beberapa variasi strategi imunisasi antara lain
strategi durasi dan strategi manuritas. Perbedaan kedua strategi tersebut terletak pada waktu manuritasnya. Strategi manuritas akan berusaha menyamakan waktu manuritas dengan horizon investasinya, sedangkan strategi durasi tidak memperhatikan waktu manuritas tetapi hanya akan berusaha menyamakan durasi dengan horizon investasi. Kedua strategi tersebut sering disebut dengan strategi penyesuaian horizon. Selanjutnya yaitu strategi aktif. Menurut Edward Stanley, perbedaan antara strategi pasif dan aktif dapat dilihat dari data yang diperlukan. Jika pada strategi pasif, data yang diperlukan sudah diketahui pada saat melakukan analisis, yaitu seperti tingkat bunga, manuritas, kualitas, dan YTM. Tetapi pada strategi aktif, data diperlukan belum diketahui dengan pasti karena sifatnya masih estimasi. Pada strategi aktif ini terdapat dua kegunaan, yaitu yang pertama untuk mengestimasikan perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi harga obligasi dengan arah terbalik. Artinya, jika tingkat bunga mengalami kenaikan, maka harga obligasi akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi juga akan naik. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasikan adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Manajer portofolio obligasi berusaha menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi dengan melaksanakan apa yang disebut dengan bid swaps, yaitu suatu strategi pengolahan aktif yang berusaha untuk meningkatkan tingkat return portofolio obligasi dengan cara mengidentifikasi adanya kesalahan penempatan harga pada suatu obligasi di pasar. Selanjutnya itu ada skema obligasi beserta contohnya. Di sini seorang investor memberikan dana kepada perusahaan sebesar $100.000. Kemudian perusahaan tersebut menerbitkan obligasi sebanyak 100 obligasi dengan harga 1.000 per unitnya dengan tingkat bunga 5% per tahunnya dan jangka waktu 10 tahun. Kemudian perusahaan tersebut memasarkan obligasi tersebut kepada perusahaan lain agar perusahaan penerbit obligasi mendapatkan uang sebanyak $100.000 untuk mengembalikan uang tersebut terhadap investor dengan bunga yang telah ditentukan pada awal membuat surat obligasi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.